Donald Trump lagi-lagi bikin keputusan yang membingungkan. Kayak, kenapa tiba-tiba kayak gitu? Kenapa tiba-tiba ambil keputusan ini? Emang ada apa? Jadi baru-baru ini Trump membuat sebuah keputusan untuk memperketat ibu kota Amerika dengan menurunkan berbagai macam personil yang bisa ia turunkan. Trump say he placing Washington police under federal control and activating the National Guard. Yang artinya ya, tiba-tiba dia merasa Washington butuh pertahanan dan keamanan yang lebih gitu. Kayak, ada apa ini? Apakah lagi ada demo besar-besaran? Tidak. Apakah lagi ada ancaman penyerangan? Tidak. Alien mungkin, ada alien datang. Iya mungkin, tapi sayangnya tidak. Loh, tapi kenapa bisa begitu? Kenapa Trump tiba-tiba bikin keamanan yang berlebihan kayak gini? Jadi baru-baru ini Trump bikin pengumuman bahwa dia bakal membuat Washington itu menjadi lebih aman. Rescue our nation's capital from crime, bloodshed, bedlam, and squalor, and worse. Jadi Trump bilang bahwa ibu kota mereka itu out of control, nggak terkontrol, kacau, bahkan ada bloodshed, katanya ada pertumpahan darah, ada kriminal yang tinggi dan lain-lain, sehingga kayak ya perlu diturunkan bala bantuan gitu. Separah itu kah? Sebenarnya sih enggak, tapi kita lanjutin dulu aja. This is Liberation Day in DC and we're going to take our capital back. We're taking it back. Under the authorities vested in me as the President of the United States, I'm officially invoking Section 740 of the District of Columbia Home Rule Act. You know what that is? Jadi katanya Liberation Day lah, dia sering buat perkata Liberation Day. Jadi pembebasan nih buat Washington DC ya, bahwa distrik Columbia ini katanya bakal aman lah gitu, bakal dilindungin sama dia gitu. Dari apa? Dari nggak tahu, dari tiba-tiba dia menggunakan banyak resource-nya untuk ngelindungin DC. Tadi dia juga bilang bahwa dia akan membuat polisi-polisi di sana itu sekarang masuk ke kekuasaan federal. Otoritas federal itu maksudnya apa? Jadi gini, ini agak sedikit penjelasan ya. Amerika itu negara yang bukan kesatuan tapi negara federal. Jadi mereka ada negara-negara bagian gitu kan. Jadi ada Florida lah, ada ini segala macam, dan mereka tuh punya polisi-polisinya sendiri tuh. Polisi yang ngatur state itu. Makanya kalau kalian suka ngeliat film-film action, film-film yang ngejar-ngejar penjahat, ada kan yang istilahnya tuh polisi lagi ngejar nih, tapi yang dikejar keburu ngelewatin perbatasan terus nggak bisa dilanjut. Nah, itu tuh ada semacam hukum yang bilang bahwa kamu nggak boleh ngejar penjahat nebus ke situ. Kecuali apa? Kecuali agen-agen federal atau yang biasa disebut dengan FBI. Nah, FBI ini polisi yang bisa nyebrang state dengan bebas gitu loh. Jadi mau penjahatnya di mana diuber lah gitu. Kalau polisi daerah sono, NYPD gitu, ngejar orang sampai mana ya? Misalnya sampai Florida gitu, atau sampai mana, nggak boleh gitu. Tapi nggak tahu ya peraturannya masih sama apa enggak, tapi kurang lebih kayak gitu sih. Dan pasti banget gue yakin lo pada pernah lihat ini di film-film action Amerika. Nah, jadinya polisi-polisi di Washington DC itu tuh sekarang di bawah naungan federal. Jadi semuanya tuh mesti ya ada otoritas federal, ada federal yang masuk gitu. Dan nggak hanya federal, tapi juga Garda Nasional alias tentaranya. Ini ada apa? Ya kata Trump ya ada bloodshed gitu. Tapi emang bener ada bloodshed atau gimana sih? Jadi ini lore-nya berikut tiba-tiba ngirim prajurit sebanyak itu. Emang orang-orang di DC alias di Washington itu beneran melihat ini ada kekacauan sehingga butuh ditolong langsung sama pemerintahan pusat kah? Pemerintahan federal kah? Jawabannya enggak. The administration action are unprecedented, unnecessary, and unlawful. District of Columbia Attorney General Brian Schwab said, there is no crime emergency in the District of Columbia. Jadi istilah kata orang-orang kotanya bilang enggak parah, nggak ada apa-apa gitu, nggak ada yang sampai butuh orang-orang pada turun dan bantuin. Ini ada apa gitu loh, sampai tentara-tentara pada turun tuh ada apa? Jadi makanya mereka mengkritisi aksi Trump ini kayak apaan banget sih, berlebihan banget sih. Trump invoked Section 740 of the District of Columbia Home Rule Act in executive order to declare a crime emergency. Jadi legal, hukumnya ada. Tapi kenapa? Mana gitu loh. About 500 federal law enforcement officers are being tasked with deploying throughout the nation capital as part of Trump effort to combat crime. A person familiar with the matter told the Associated Press. More than 100 FBI agents and about 40 agents with the barrier of alcohol, tobacco, firearms, and explosive are among federal personnel being assigned to patrol in Washington. The person briefed the plane said the Drug Enforcement Administration, Immigration and Custom Enforcement, and the Marshal Service are contributing officers. Jadi sebanyak itu turun ke lapangan untuk ya mengatasi kriminalitas yang terjadi yang ada di Washington sekarang. Tapi faktanya gimana? Kira-kira emang Washington lagi parah-parahnya sama kriminal? Dan kebetulan ada datanya. Seperti yang kalian lihat datanya di sini, majority itu malah turun. Homicide turun 12%, turun 50%, assault dangerous weapon minus 20%, robbery minus 20%, violent crime total minus 26%, dan lain-lain. Malah banyak turunnya. Jadi ini bener-bener aksi yang kayak, lu kenapa?
Ada apa? Police statistics show homicide, robberies, and burglaries are down this year when compared to the time in 2024. Overall violent crime is down to 26% compared with this time a year ago. Gak ada peningkatan penjahat, malah berkurang gitu. Terus ini kenapa? Jadi orang-orang tuh lagi bingung nih, Trump tuh kenapa? Ada apa tiba-tiba? Ini benar-benar aneh banget. Makanya orang-orang jadi bingung. Dan kebingungan ini dan aksi Trump ini malah memancing demo yang tadinya gak ada demo apa-apa, tiba-tiba jadi demo deh orang-orang gara-gara lah. Lu kenapa tiba-tiba begitu? The streets with a clear message for the commander-in-chief. Crime is down. That's a lie that they're concerned about crime. They're distracting us. This demonstration starting in DuPont Circle Monday evening. Stand up, America! I'm really terrified. Jadi itulah yang terjadi sekarang. Trump tiba-tiba kayak nurunin pasukan lebih untuk keamanan Washington yang keamanannya berkurang. Padahal tadi yang nggak ada demo, sekarang malah jadi demo deh gara-gara dia ngelakuin ini dan entah apa yang dia mau tunjukkan. Tapi beberapa orang mengkritik dengan sangat tegas bahwa ini adalah lagi-lagi menunjukkan seberapa dia pengen kontrol, seberapa dia pengen power, seberapa dia sebenarnya sudah lagi bukan pemimpin Demokrat. Sebenarnya sudah menunjukkan seberapa dia sudah bukan lagi pemimpin di negara demokratis, tapi di negara tirani. Why are you here? You're trying to arrest innocent people? What's your purpose? What's your goal? What's the motive? It's about power and it's about fascism and authoritarianism, said Robin Wins, the campaign and communication director for the National Homelessness Law Center. If Donald Trump wants to keep DC safe, he would fund housing and support instead of the Republican just got at healthcare and they are passing through a budget will make homelessness worse. They do not care about helping people. Jadi memang di DC ini lagi banyak kasus, bukan di DC sih, hampir di seluruh Amerika itu lagi banyak kasus homeless, alias orang-orang yang nggak punya rumah dan akhirnya mesti bikin tenda dan yang intinya tinggal di luar dan lain-lain. Dan itu memang pemandangan yang kurang bagus gitu dan mungkin diduga sama orang-orang Trump ini pengen ngurusin ya orang-orang yang homeless ini. White House officials say the troops are in position to assist local law enforcement and say clearing out homeless encampments is a top priority. Homeless individuals will be given the option to leave their encampment, to be taken to a homeless shelter, to be offered addiction or mental health services, and if they refuse, they will be susceptible to fines or to jail time. The Army says guardsmen will not carry weapons, but will have access to them. Yang dimana bukannya lu kasih bantuan atau kebijakan-kebijakan yang membuat orang-orang jadi punya rumah yang affordable, lu malah ngilangin orangnya gitu. Jadi kayak bilang nurunin angka kemiskinan, tapi ya yang miskin dibikin mati gitu. Ya bener, cuman metodenya kan apa nih? Jadi itulah yang kira-kira terjadi sama Trump. Aneh, tetap terjadi dan membingungkan. Kalau menurut kalian bagaimana? Dan kalau mau kritis juga boleh di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan yang di luar Indonesia kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Buat yang belum tahu, gue upload video sehari satu. Jadi kalau kalian masih mau dengerin obrolan gue, cek channel gue dan klik video yang menurut kalian belum kalian tonton. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.